Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Romadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rotambayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu konsep disiplin positif menghilangkan gagasan bahwa hukuman fisik atau hukuman lainnya adalah cara terbaik untuk mengubah perilaku buruk seorang anak. Disiplin positif berfokus pada hal-hal yang mendorong anak untuk mengubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik untuk kehidupan anak di masa depan. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya merangsang dari luar. Tujuannya adalah untuk memperoleh imbalan ataupun menghindari hasil negatif tertentu. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Budaya positif. Guru penggerak sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah. Penerapan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang pertama, kontrol guru, menerapkan disiplin bukan hukuman, menciptakan visi bersama untuk mewujudkan budaya positif, menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah, merancang kesepakatan kelas bersama siswa. Koneksi antar materi budaya positif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Paradigma inquiry Avyasi Bagja yaitu membuat visi sekolah. Nilai dan peran guru penggerak membuat visi sekolah, kemudian terciptanya budaya positif sekolah. Refleksi. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Memahami konsep modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep yang sudah dipelajari maka perlu diterapkan dibagikan kepada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik
bagi murid diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang baik itu sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai budaya positif sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan koneksi materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.